sih. Yaudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanial Aulia Kurniawan. NIM saya 18 10 11 5046. Kelas 05 PPKP 001. Kali ini saya akan membuat tutorial meteran flip learning untuk mata kuliah integrasi teknologi dalam pendidikan PPKN. Metode flip learning yaitu metode pembelajaran blended. Jadi melalui tatap muka dan virtual online. Nah, flip learning ini merupakan strategi instruksional dan jenis pembelajaran campuran dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran siswa dengan meminta siswa menyelesaikan bacaan di rumah mereka dan mengerjakan pemecahan masalah secara langsung selama waktu di kelas. Namun karena saat ini ada pandemi corona yang menyebabkan kita tidak bisa bertatap muka di rumah, jadi tatap mukanya melalui tatap maya. Untuk itu saya akan mengasih tutorial tentang bagaimana membuat akun di Google Classroom dan juga memberikan bahan bacaan siswa sebelum mengadakan Zoom meeting. Pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu, lalu Classroom. Google Classroom ini untuk memudahkan kita memberikan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di dalam metode flip learning ini. Dalam Google Classroom ini kita pencet klik tombol tambah seperti kanan di atas, buat kelas, lanjutkan. Kelasnya kita isi PPKN kelas 10 SMA. Oke, kita buat kelasnya. Setelah itu kita buat tugas kelas, tapi di sini kita buat materi terlebih dahulu. Kita kirimkan materi yang akan dipelajari oleh siswa nantinya. Judulnya materi ancaman untuk Bhinneka Tunggal Ika. Deskripsinya bisa kita tulis, baca materi ini dengan teliti dan pahami sebaik mungkin agar nanti dapat mengikuti kelas Zoom yang akan Ibu bagikan selanjutnya. Lalu kita tambahkan file, browse,
Kita klik OK. Lalu kita buat tugas. Judulnya latihan soal. Kerjakan latihan soal dengan baik dan benar. Oke, di sini tenggat waktunya kita tentukan. Bisa misalnya hari ini, batas waktunya linknya ada di Google Docs-nya. Oke, besok kita tugaskan. Oke, lalu kita buat juga untuk pertemuan di Zoom meeting kelas maya ya. Untuk itu, setelah kita membuat Google Classroom, nanti siswa akan membaca materi yang kita berikan dan latihan soal, lalu kita mengadakan pertemuan di kelas maya. Seperti ini contoh kelas maya yang saya buat. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Materi yang dibagikan minggu lalu dibacakan di Google Classroom? Siap sudah, Bu. Siap sudah, Bu. Siap sudah, Bu. Iya juga. Sudah, Bu. Siap sudah. Oke, kalau itu kita melanjutkan materi yang ada di Google Classroom dengan materi baru lagi. Ada PPT yang Ibu berikan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu.
Baik, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini ya dengan materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini bisa berbentuk fisik maupun non-fisik, baik secara terang-terangan atau secara tertutup. Ancaman ini dibagi dua, menjadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Materi ini Ibu refresh lagi ya yang di Google Classroom itu agar nyambung ke materi selanjutnya. Di ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang sangat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya itu ada spionase atau sabotase. Dan di ancaman non-militer itu ada ancaman yang bukan menggunakan senjata, melainkan karena pengaruh zaman yang semakin canggih dari waktu ke waktu, sehingga dapat membahayakan kepribadian bangsa. Ancaman di non-militer itu ada di ancaman Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman ini dibagi 4. Pertama, ancaman ideologi. Ancaman ideologi itu contohnya ada provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Di zaman sekarang ini ancaman di bidang ideologi itu banyak ya, nggak cuma di zaman dulu yang mungkin kita kenal sebagai pemberontakan komunis dan DITI atau pemberontakan yang lainnya, tapi sekarang ini contohnya seperti ini, ada satu kelompok yang menjelek-jelekan agama lain gitu dan mencap agama lain sebagai kafir, sehingga kelompok tersebut memusuhi agama lain tersebut gitu yang bukan sama dengan agama kelompok tersebut. Nah, ini kalau jika dibiarkan ini bakal memecah persatuan bangsa gitu, karena kan di Indonesia itu terdapat 6 agama yang resmi. Yang kedua ada ancaman politik, yaitu adanya intimidasi atau provokasi dari kelompok politik. Di sini kelompok politik, misalnya kalian dipaksa untuk memilih salah satu paslon, padahal paslon itu mungkin melakukan politik praktis atau money politik. Yang ketiga ada ancaman ekonomi, itu ketergantungan dengan impor dan terjadinya inflasi nilai mata uang. Kita bangga beli produk impor, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga teknologi semuanya impor, sehingga ditakutkan nanti menurunnya nilai mata uang rupiah. Yang terakhir ada ancaman sosbud atau di bidang sosial budaya, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Contohnya setiap ada teknologi baru nih, HP baru, wah canggih nih, beli. Padahal HP yang lama itu masih bagus dan masih layak pakai. Terus setiap ada diskon langsung beli. Nah, itu kan konsumtif dan hedonisme. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah ancaman tersebut? Ancaman tersebut bisa dicegah melalui bela negara. Nah, bela negara merupakan wujud keikutsertaan warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap perilaku yang tumbuh dengan kemauan sendiri dari keikhlasan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara untuk mengatasi ancaman
dari dari ancaman militer maupun non militer yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu contoh bela negara itu ada di lingkungan masyarakat, ada di lingkungan kita sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga negara. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian semua tentang materi bela negara. Menurut kalian, seberapa pentingkah bela negara bagi kalian? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke. Baik, Andin. Lanjut. Jadi menurut saya Baik, Andin. itu sangat penting. Lanjut. Jadi menurut saya itu penting karena dalam pasal undang itu sendiri sudah tercantum kewajiban bela negara yaitu di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Di kedua pasal tersebut memuat anjuran untuk bela negara dan juga keharusan bagi setiap warga negara untuk bela negara. Sekaligus bagi setiap warga negara Indonesia. Gitu, Bu. Oke, baik sekali jawaban dari Andin. Itu benar bahwa di dalam pasal 27 itu kita diwajibkan dan diharuskan untuk bela negara. Tapi bela negara itu dibagi lagi loh ke 4 bagian. Nah, di sini ada yang mau menjelaskan contoh bela negara. Bisa kita lanjutkan? Kelihatan PPT yang Ibu berikan? Jalan, Bu. Mana? Oh iya, maaf. Oke, contoh bela negara menurut pendapat kalian bagaimana? Contohnya kalau di rumah itu seperti mematuhi perintah orang tua. Nah, Contohnya. Nah, kalau untuk yang di sekolah itu seperti mengikuti upacara karena kan kita menghormati para pahlawan. ya. Lalu untuk di masyarakat ya pengabdian terhadap masyarakat, bisa lebih tepatnya sih ya mengabdi pada masyarakat. Dengan ikut organisasi Karang Taruna atau organisasi Ya, semacamnya. Karang Taruna. Ya, Bu, maksudnya Ibu, maaf, Bu. Dalam lingkungan negara, Dalam lingkungan negara kita ikut serta menjaga kerukunan, persatuan, kesatuan antar sesama. ya, jawaban dari Linda dan Andin semuanya benar ya. Berarti kalian telah memahami materi Ibu dengan Tidak, Bu. Oke, untuk pelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau itu sudahkan pelajaran daring kita ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa protokol kesehatannya ya, 3M, jaga jarak dan memakai masker bila keluar dari rumah. Tapi kalau tidak ada kepentingan, jangan teman. Baik, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Semangat.